Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah perjalanan horor yang pernah dialami oleh 7 orang fotografer, yang mana mereka menelusuri jejak dari salah satu organisasi, yang mana organisasi ini terkenal sebagai organisasi tertua di Indonesia. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi, pengalaman ini adalah pengalaman yang pernah dialami oleh senior teman aku. Dan cerita ini cukup menarik ya, karena memang mengulas tentang pemujaan setan. Dan cerita ini itu sebenarnya udah ada sejak aku belum masuk dunia perkuliahan. Nah, jadi berawal dari 7 orang, yang mana beliau ini bercerita bahwa mereka itu penasaran dengan suatu organisasi yang memang misterius sekali, dan organisasi ini itu meninggalkan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, masih ada tanda tanya yang besar mengenai keberadaan organisasi ini. Akhirnya karena 7 orang ini memang hobi foto ya, hobi yang mengoleksi foto-foto aneh atau ya yang lain lah pokoknya. Akhirnya mereka itu sepakat bahwa ingin menelusuri jejak-jejak dari organisasi ini, dan mereka berencana untuk mengunjungi gedung-gedung yang memang didirikan oleh organisasi ini. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan ekspedisi atau perjalanan lokal, yang mana mereka akan mengunjungi loji-loji. Loji adalah gedung gedung pertemuan gitu yang memang peninggalan dari organisasi ini, dan mereka memang memutuskan untuk datang ke loji-loji ini hanya sekedar motret gitu, nggak ada niatan untuk mengulik sedalam mungkin tentang organisasi ini, karena memang penasaran aja dengan jejak yang mereka tinggalkan yang lestari sampai sekarang. Nah, akhirnya mereka kayak mutusin untuk datang ke 5 tempat, dimana yang mereka tahu itu tempat-tempat ini, gedung-gedung tua ini adalah peninggalan yang terkenal gitu, dan peninggalan dari organisasi ini. Sebenarnya nggak ada penasaran sama sekali ya, atau mau mengarah ke sana. Tetapi ketika berkunjung ke lokasi pertama, mereka ini kayak menemukan sesuatu yang nampak aneh nih. Jadi di gedung semua gedung itu emang ada logonya mereka kayak itu, yang memang udah familiar sekali. Selain logo, pasti ornamen atau ada satu titik di mana itu perpaduan antara warna putih dan hitam. Jadi seperti catur. Entah apa yang mereka pikirkan saat itu, karena memang di semua tempat dari 5 tempat ini semua sama. Akhirnya ya udah, karena memang niatnya ingin jalan-jalan dan menggali tentang peninggalan dari organisasi ini nih, ya mereka hanya motret gitu. Dan ternyata nih ada salah satu dari mereka, namanya itu Mbak Ana. Mbak Ana itu memang kalau motret itu bidikannya itu bagus banget hasilnya. Nah, di gedung pertama, kedua itu nggak ada masalah sama sekali. Nih, di gedung ketiga nih, ada yang membuat Mbak Ana kayak bikin dia merinding dan takut gitu.
Nah, di tempat ketiga ini adalah sebuah hotel. Hotel yang sangat klasik sekali dan hotel ini bernuansa putih. Dan hotel ini sebenarnya nggak ada yang aneh gitu. Ya seperti hotel-hotel biasanya, cuma eh, tatanan dari hotel ini itu sangat asri sekali. Nah, Mbak Ana juga nggak menyangka kalau dia akan menemukan satu momen yang membuat dirinya itu terkejut dan juga ketakutan. Di mana dia itu waktu itu membidik salah satu sudut hotel tersebut. Terus tiba-tiba nih di balik jendela, jadi di balik jendela itu ada tirai warna putih gitu kan. Nah, tirainya itu kayak diselipin gitu loh. Akhirnya kayak melengkung gitu kan kalau kelihatan dari luar jendela. Nah, waktu motret nih, tiba-tiba Mbak Ana itu langsung manggil teman-temannya. Rek, sini deh. Coba kalian lihat ini yang aku ambil, foto yang aku ambil, ada sesuatu nggak gitu. Akhirnya sama teman-temannya itu dilihat nih foto. Foto ternyata memang benar. Kelihatan ada kayak satu sosok yang mengintip mereka dari dalam. Sosok ini itu seperti kambing. Ya pokoknya moncongnya kambing gitu loh. Warnanya itu hitam. Waduh, kaget dong karena takut. Akhirnya mereka bertujuh itu segera memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dan kemudian bergegas ke gedung 4. Nah, di gedung 4 ini itu gedungnya ada di kayak gedung pemerintahan gitu loh. Tapi bukan gedung pemerintahan ya, bukan. Gedung ini ada di belakang gedung tersebut. Jadi memang kayak dianggap horor banget dan sering sekali dipakai sebagai tempat uji nyali nih waktu itu. Nah, sebenarnya beberapa dari mereka itu nggak setuju untuk datang ke gedung 4 karena memang katanya nih, kata satpam yang ada di sana itu udah ngasih warning kalau kalian kalau masuk tolong jangan lama-lama karena gedung ini itu bukan gedung sembarangan yang bisa dijamah oleh orang luar gitu. Terus di sini itu ada ruangan yang memang tidak boleh kalian sentuh. Atau nanti gini aja, kalau memang kalian takut, aku bisa nih nemenin kalian masuk ke dalam gedung ini gitu. Nah, karena memang anak 7 ini takut ya, atau takut bukan karena takut nanti kena begal di dalam atau kayak gimana, bukan. Tapi mereka itu takut kalau misal terjadi sesuatu yang di luar nalar mereka, di luar kendali mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta tolong kepada satpam agar menemani mereka berkeliling gedung ini karena memang gedung ini selain gedung tua, kayak hawanya itu ketika masuk itu serem banget emang, lain dari biasanya. Dan akhirnya ya udah satpamnya mau menemani mereka bertujuh ini untuk keliling di gedung tersebut. Nah, akhirnya nih karena sudah keliling ya, udah ditemenin oleh satpamnya ini, terus mereka itu kayak motret-motret setiap ruangan gitu kan ya, dari lantai bawah sampai lantai atas. Emang banyak banget ruangan di dalam itu. Kayaknya ini bekas hotel deh dulu deh, kayaknya lo ya, kalau dari penasaran dari mereka itu. Terus tiba-tiba sih ada satu teman mereka yaitu namanya Mas Tony gitu tanya, Pak, itu ada ruangan tuh di pojok itu, ruangannya kok pintunya nggak sama gitu. Itu ruangan apa gitu kan. Nah, si Pak Satpam itu kayak ngomongnya itu bisik-bisik. Jadi nggak langsung dilantangin gitu. Ngomong kayak gini, aduh Mas,
kamu jangan tanya-tanya soal ruangan itu, karena memang dari pemiliknya itu udah nggak boleh dibuka dan nggak boleh masuk ke sana gitu. Nah, akhirnya mendengar ucapan itu, mereka bertujuh sih nggak berani dong masuk ke dalam ruangan itu karena memang kayak ya udahlah, kita ada batasannya kalau kita mengunjungi ruangan-ruangan tersebut. Jadi kita itu nggak boleh kayak apa, kayak melewati batas karena memang di awal kita itu kesini hanya untuk melihat bangunan-bangunan lama dan juga beberapa peninggalan-peninggalan dari organisasi yang memang terkenal misterius ini. Nah, akhirnya ya udah sama satpamnya itu diajaklah ke lantai atas yang memang sering banget dipakai untuk foto-foto model dan sekaligus sering banget dikunjungi oleh fotografer-fotografer gitu. Karena memang ngambil angle-nya itu di situ itu bagus banget. Terus si Mbak Ana ini kan tadi udah ngalamin hal serem ya. Nah, di situ itu ngalamin juga hal yang serem, yaitu membidik salah satu sudut yang memang ada di belakangnya. Jadi kameranya itu langsung dihadapin ke mukanya gitu. Dia itu pengen foto selfie atau gimana nggak ngerti aku. Di foto, lah kok ternyata di belakang itu ada kayak apa ya, kayak bayangan hitam yang menyerupai makhluk yang sebelumnya dia lihat sebelumnya di hotel itu. Dah kaget dong Mbak Ana ngelihat hasil fotonya itu kan. Kok ada hitam-hitam gitu. Hitam-hitamnya nggak cuma satu, jadi dua. Ada di belakang belakang Mbak Ana pas. Ih, aku cerita ini merinding banget loh di sini. Jadi takut. Jadi akhirnya setelah Mbak Ana ini melihat fotonya itu, terus tanya nih ke teman-temannya, Rek, sini dong, lihat dong hasil fotoku ini kok kayaknya ada ini ya, apa namanya, kayak ada objek yang aneh gitu di fotonya itu. Nah, dilihatinlah ke teman-temannya, ke si Mas Tony, ya teman-temannya yang lain gitu. Nah, si teman-temannya yang lain itu gini, nah sebenarnya itu nggak cuma kamu loh, aku juga. Kayaknya ada fotoku yang memang ngejepret sesuatu yang sama kayak gini gitu. Akhirnya ditunjukin lah fotonya temennya ini tadi dan bener dong, objeknya itu hitam, nggak berupa gitu, nggak berupa sosok gitu kan, ya takut kan ya. Akhirnya yaudah mereka kayak diem aja gitu, nggak mau ngomong-ngomong apa lagi, ya pokoknya motret-motret gitu. Akhirnya nih sampailah di sesi di mana mereka itu udah stop di gedung keempat ini tadi. Nah, akhirnya waktu turun, tiba-tiba nih mereka semua, ya Pak Satpamnya juga itu mendengar suara panggilan dari atas. Mereka udah sampai tangga nih. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari atas. Nya itu nggak main-main seremnya. Jadi kayak ada suara raungan gitu dari atas. Nah, si Pak Satpam ini gini, eh tadi kalian dengar? Ya mereka semua ini langsung mengangguk dong karena memang sama-sama dengar suaranya itu. Jadi aungannya itu kayak aungan hewan gitu kan. Nggak tahu sih itu aungan apa atau memang ada suara dari luar atau gimana juga nggak ngerti. Akhirnya karena beberapa takut ya untuk kembali, nah si cowok-cowok ini langsung nemenin Pak Satpamnya itu tadi untuk ke atas dong, untuk melihat apakah ada sesuatu di atas. Nah, ketika si cowok-cowok dan Pak Satpamnya ini ke atas ya, itu mereka kayak lama sekali gitu loh, dan cewek-cewek itu waktu itu nunggu di bawah tangga. Dan gini nih,
Waktu itu Mbak Ana cerita, ini tuh ada suara kayak langkah kaki turun dari atas ke bawah. Tetapi nih, ternyata ketika langkah itu semakin dekat, nggak ada yang turun dari tangga. Itu gimana sih? Ya ampun, aku takut nih yang mau cerita. Jadi nggak ada yang turun dari tangga. Tapi suaranya itu kedengeran banget, ada suara langkah kaki klek 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 gitu. Dan akhirnya karena perempuannya, mereka juga takut dong. Jadinya langsung larilah keluar dan meninggalkan para laki-laki yang masih sibuk di atas itu. Nah, kemudian nih, karena mereka udah takut, akhirnya lari kan. Lari keluar, habis itu mereka tuh ngeliatin dari atas, kan biasanya apa, latar latar apa sih namanya, latar ya. Jadi kayak di atas itu kelihatan gitu loh, lantai di atas itu kelihatan dari bawah karena memang bangunannya itu meskipun bertingkat itu enggak yang tinggi banget. Jadi kelihatan banget gitu loh meskipun ada di bawah gitu. Jadi mereka itu teriak. Si Mbak Ana ini teriak dari bawah, neriakin teman-temannya yang ada di atas nih. Hei kalian turun gitu. Kami ada di sini gitu. Kok nggak ada pergerakan gitu loh. Biasanya kan kelihatan ya kalau dari jendela karena memang nggak ada tirai. Jadi kayak gedung-gedung yang udah nggak kepake gitu loh, nggak ada tirai sama sekali di jendela-jendela yang banyak itu, nggak ada tirai. Dan pasti kan orang yang jalan di belakang jendela itu kelihatan karena memang lebar banget. Dari bawah itu bisa kelihatan orang-orang yang lewat di sana. Tapi waktu mereka ada di bawah, dia itu kayak nggak ngelihat siapa-siapa dari atas gitu. Malah ada penampakan yang sangat menakutkan yang apa ya, Mbak Ana lihat dan teman-temannya lihat waktu itu. Dan penampakannya adalah Mbak Ana ini dan teman-temannya cewek yang udah nunggu di depan itu ngelihat ada sosok yang sedang berjalan pakai baju putih ya kayak noni gitu kan. Lah, dikira itu memang ada model gitu yang masuk ke sana dan nggak ada yang papasan, nggak papasan gitu waktu masuk ke dalam gedung itu. Ya mungkin orang lah ya mungkin. Tapi nih temennya ini ngarahin foto kan, ngarahin kameranya ke sudut itu, sudut di mana mereka melihat ada sosok wanita ini yang pakai baju noni-noni ini. Terus tiba-tiba di belakang wanita ini itu ada bayangan hitam. Nah, bayangan hitam ini yang mereka lihat waktu ambil foto di dalam tadi gitu, bayangan hitam ini tadi. Nah, tiba-tiba ketika ngelihat nih kan jalan ya, kayak jalannya itu kayak lurus banget gitu. Kalau manusia kok kayak gitu, kok nggak ada apa kayak gerak gerak langkah gitu, kok cuma apa namanya lurus banget gitu. Itu setan atau gimana sih? Jadi mereka itu takut banget mau masuk lagi untuk menyusul teman-teman cowoknya yang masih ada di atas bersama Pak Satpam. Akhirnya ya udah mereka yang ada di bawah, Mbak Ana dan teman-temannya ini memberanikan diri untuk yaudah gini aja, aku takut mereka kenapa-napa, akhirnya kita susul aja deh daripada kenapa-napa nih gitu, karena kita udah ngeliatin hal-hal yang nggak lazim. Akhirnya teman-temannya ini sepakat karena memang pemberani semua ya, pemberani semua. Oke, ayo kita susul gitu. Akhirnya kita pas mereka mau menyusul nih, waktu mau masuk pintu lagi, pintu utama itu tadi, lah kok pintunya itu terkunci. Padahal waktu mereka keluar itu masih inget betul
pintu itu nggak terkunci sama sekali. Kok bisa terkunci? Gimana sih ceritanya gitu? Akhirnya Mbak Ana hanya bisa berteriak dong, berteriak, "Hei Rek, turuno! Iki aku wis ngenteni awakmu dek kene, kon krungu nggak sih omonganku dek kene?" Gitu. Mbak Ana teriak-teriak seperti itu. Kalian turun, denger nggak sih? Aku ngomong dari sini gitu. Tapi nggak ada jawaban nih dari temen-temennya cowok-cowok yang ada di atas itu. Kok lama banget ya, apa cuma mau cek keadaan aja di atas kok lama banget gitu. Hanya kan takut eh Mbak Ana nggak cuma berhenti di situ saja, dia langsung jalan ke arah kanan, samping kanan, yang mana itu ada memang pintu darurat untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Ya akhirnya langsung larilah mereka dari dari gedung kanan, sebelah kanan. Nah di sana memang ada pintu itu memang terbuka gitu. Dan Mbak Ana langsung masuk lewat sana, tapi kalau untuk menuju ke lantai atas itu jauh banget arahnya, karena memang harus memasuki ruangan A, ruangan B, ruangan C, baru bisa masuk ke ruangan dimana yang menghubungkan tangga bawah ke tangga atas. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya daripada nggak bisa nyusul mereka gitu kan ya. Ya udah, akhirnya udah masuk ke dalam gedung itu dan kemudian mereka tuh lari sekencang mungkin untuk memanggil teman-temannya yang nggak denger itu, laki-laki itu, cowok-cowok itu sama Pak Satpamnya. Nah, di tengah-tengah mereka berlari, ternyata udah berpapasan dengan mereka, si teman-temannya yang cowok ini sama Pak Satpamnya. Ngapain kalian takut kayak gini gitu? Kok kayak dikejar setan? Ya emang kita habis ngelihat setan Pak, gitu nih Mbak anaknya. Loh kok lewat sana, bukannya pintu yang di depan udah aku buka gitu, katanya Pak Satpamnya ini. Tadi itu kekunci Pak, coba deh Bapak lihat sendiri gitu. Akhirnya jalan ke depan gerbang dan ternyata benar, pintu itu terkunci. Dah dibuka terus kuncinya itu kayak macet gitu loh. Waduh, Pak Satpamnya ini udah kayak gimana ya? Aduh kayaknya kita langsung lewat sana aja deh, langsung keluar aja dari gedung ini, udah suasananya udah nggak beres gitu. Dah setelah mendengar aba-aba seperti itu langsung mereka itu keluar lewat pintu yang Mbak Ana lewati tadi. Dah akhirnya mereka keluar. Nah, Pak Satpam ini bingung dong ya, kenapa kok jadi kekunci nih pintu yang ada di depan. Akhirnya tanyalah ke Mbak Ana, Mbak, tadi itu pintu kenapa kok jadi kayak gitu? Ya, mana kita tahu Pak, kita udah keluar aja, waktu balik nyusul kalian itu udah kekunci sendiri. Nah, Pak Satpamnya juga bingung dong. Nah, apa ya? Tapi ya nggak apa-apa deh. Emang sesuatu yang aneh sering banget terjadi di sini. Aku aja jadi satpam di sini itu memang agak-agak ngeri gimana gitu sama gedung ini. Banyak penampakannya Mbak gitu, ceritanya Pak Satpam itu tadi. Nah, si Mbak Ana ini, iya tadi itu sebenarnya kita nggak mau nyusul kalian. Tapi ketika aku melihat ada sosok noni dan bayangan hitam Pak di atas sana, kok kayaknya ada yang nggak nyaman gitu di hati, akhirnya pengen nyusul kalian karena takut ada apa-apa nanti. Nah, ketika kita nyusul kalian, kok pintu di depan itu tiba-tiba nggak bisa dibuka dan terkunci sendiri. Ya akhirnya kita cari cara dong, jalan kemana ada pintu lagi selain di situ, dan kita menemukan ada pintu yang terbuka di samping kanan gedung. Nah mendengar cerita itu akhirnya Pak Satpamnya itu langsung kayak gini, anu deh Mbak,
kalau udah ngelihat sesuatu di sini dan kalian memang udah melihat, udah kayaknya stop aja penelusuran dan melihat-lihat gedung ini karena nggak baik juga di sini tuh tempatnya angker banget dan wingit tuh katanya. Ya udah, akhirnya setelah mendengar nasihat dari Bapak Satpam itu tadi, mereka bertujuh ini langsung bergegas untuk meninggalkan tempat ini dan mengunjungi tempat terakhir. Tempat terakhir. Nah, di tempat terakhir ini tuh eh, mereka malah menemukan sesuatu yang, hah, beneran ini ada gitu. Nah, tempat terakhir ini gak jauh nih dari gedung yang nomor 4 ini tadi. Dan itu terletak di tengah-tengah kota. Nah, tempat ini tuh sebenarnya tempat untuk berdoa. Tapi bukan untuk agama Islam ya, bukan. Tempat untuk berdoa. Ya, pokoknya itulah. Nah, untuk masuk ke tempat ini tuh harus memiliki izin. Jadi mereka bertujuh itu nggak tahu kenapa kok apa ya namanya bisa masuk ke sana itu aku juga sendiri juga nggak ngerti. Tiba-tiba itu waktu parkir di area tempat ini, gedung ini, kita nyebut aja gedung gitu ya, gedung putih gitu ya. Nah, di gedung ini tuh ya udah kayak gedung-gedung tempat ibadah orang-orang biasanya gitu. Sekilas nggak ada yang aneh, nggak ada yang apa ya kayak bikin merinding atau kelihatan tempat angker gitu, enggak. Ya udah, sepi, nggak ada orang sama sekali gitu. Apalagi di tengah-tengah perumahan elit, banyak rumah-rumah besar gitu. Karena memang terletak di tengah kota ya. Nah, gedung ini tuh katanya memang ada sangkut pautnya nih dengan ya ini pokoknya yang kita bahas di awal. Aku di sini menjaga omongan ya karena memang takut keliru lagi karena semakin gamblang aku mengatakan nanti takutnya viral lagi terus ditanyain lagi suruh klarifikasi. Nah, biar aman aku sensor aja deh beberapa. Jadi memang enggak secara menyeluruh dan secara terang-terangan aku akan menceritakan karena memang ini cerita dari orang ya, bukan aku sendiri yang mengalami. Nah, di tempat itu enggak ada sesuatu yang menyeramkan atau membuat mereka kayak ketakutan gitu, enggak. Malah justru di sana itu ya kayak macamnya tempat orang beribadah. Tetapi nih, mereka itu sangat kental sekali mendengar bahwa ada rumornya bahwa tempat itu kalau malam itu menjadi tempat yang berbeda. Maksudnya berbeda itu gimana? Jadi tempat ini tuh katanya dikenal sebagai setan-setan lah pokoknya, gedung setan gitu lah pokoknya ya. Nah, karena mereka penasaran nih bagaimana bentuk dari dalam gedung ini, ya akhirnya mereka datanglah ke sana. Boleh nggak boleh masuk, mereka itu kayak ya udahlah pokoknya kita niat kan kita itu mau menggali informasi. Kita nggak ada niat apa-apa selain pengen tahu jejak-jejak gitu kan. Wong kita juga niatnya pengen tahu sejarah, bukan mau merusak atau mengungkap rahasia kan. Akhirnya ya udah mereka nekat nih masuk ke dalam gedung itu yang memang gimana ya kayak auranya itu memang rasa beda banget di antara
tempat-tempat yang lainnya. Nah, waktu masuk nih, tiba-tiba itu udah ada yang ngeliatin mereka gitu. Terus dengan tatapan yang kayak aneh, creepy-creepy gitu. Orangnya itu gundul. Orangnya gundul pakai jubah warna putih. Bukan jubah buat Jumatan, bukan. Jadi emang apa namanya, bajunya itu komprang gitu loh. Warnanya itu putih. Terus orangnya itu kacamataan, gundul. Nyamperin mereka yang waktu itu habis parkir sepeda motor gitu kan. Habis itu si bapak nih anggap aja namanya Alex gitu ya. Deketin Mbak Ana nih. Mbak Ana itu langsung kayak gini. Iya pak gitu. Langsung kaget kan karena memang langsung disamperin aja sih sama si bapak ini kan. Nggak ngerti dari mana gitu tiba-tiba udah nyamperin aja. Nah si bapak ini dengan tatapan yang bahagia, seneng, terus kayak ramah gitu ke mereka bertujuh itu. Iya adik-adik dari mana gitu katanya. Anu pak ini aku sedang apa namanya sedang cari, aku sedang mengunjungi gedung-gedung tua yang memang bla 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 gitulah pokoknya diceritain lah sama Mbak Ana. Nah si bapak ini gini, oh iya nggak apa-apa, biasanya juga ada anak-anak yang kesini untuk melihat gedung-gedung ini gitu. Kamu langsung masuk aja gitu. Kalau memang mau dipandu, boleh aku pandu itu katanya. Nah mereka bertujuh ini sambil tatap-tatapan ya karena takut gitu loh. Kok tiba-tiba ada bapak yang wajahnya creepy banget, terus tiba-tiba ramah gitu kan. Takutnya kenapa-napa nih gitu. Nah Mbak Ana ini langsung bilang ke Tony gini, udah gak apa-apa. Kita baca doa aja dalam hati, minta perlindungan kan kita gak ada niat yang jelek gitu kan. Si Tony cuma manggu-manggu aja, ya. Yaudah akhirnya pasrah sama Mbak Hana yang udah jadi komando waktu itu. Akhirnya berbincang sama bapaknya itu suruh masuk ke salah satu apa ya kayak kantornya itu apa bukan kantor sih kayak ruang tamu aja gitu. Ternyata di gedung itu ada ruang tamu yang memang private banget, sepi, nggak ada orang sama sekali, tapi itu banyak banget tumbuh-tumbuhan. Anggrek itu paling banyak. Terus nih, tiba-tiba tuh ketujuh orang-orang ini kaget. Mereka itu kayak diberi teh, dijamu, kayak dijamu lah pokoknya. Nah, takut dong mereka malah kayak ini siapa sih? Wong kita kan kesini mau apa ya? Mau apa? Lihat-lihat gitu. Kalau dijamu kayak gini tuh kayak malah kesannya itu nakutin itu kan. Nah si Mbak Ana ini bilang, ih nggak boleh kayak gitu dong. Ada orang niat baik itu jangan dilihat apa jeleknya doang. Itu mungkin kan beliau itu tahu kalau kita ini tamu, jadi harus diperlakukan dengan baik. Gak usah mikir yang negatif dulu, netting banget jadi orang. Nah akhirnya teman-temannya ini setelah mendengar Mbak Ana nih ngomong kayak gitu tuh ya udah kayaknya pasrah aja nah sama ketua bos. Mereka nggak ada pikiran yang aneh-aneh lagi setelah mendengar Mbak Ana nasehatin mereka seperti itu. Ya udah akhirnya setelah selesai nih si bapak ini kan habis menjamu itu tiba-tiba ngomong kayak gini, mau lihat keliling gedung gitu. Nah si Mbak Ana ini langsung gini, kalau memang dipersilakan ya nggak apa-apa pak gitu. Tapi kalau memang di dalam itu masih repot dan masih banyak banget orang, jadi kita sampai sini aja deh, cuma lihat-lihat di luar aja loh, nggak apa-apa masuk gitu katanya. Tapi mungkin saya nggak bisa nemenin karena memang ada jamaah nih katanya gitu, ada rombongan yang baru datang gitu. Emang ada rombongan waktu itu satu mobil hitam dan rombongan ini kayak nggak mau gitu loh
menyapa mereka yang ada di ruang tamu itu, jadi langsung masuk ke dalam gedung ini. Ya well, ya nggak apa-apa ya, karena mau gimana lagi, memang tujuan kita kan nggak sama tamu yang lain gitu. Hanya Mbak Ana, ya kalau memang kita dipersilahkan masuk, ya kita masuk gitu. Hanya mereka dipersilakan masuk tapi tidak ditemenin siapapun. Karena di sana memang orang-orang itu lebih sibuk menerima tamu ya daripada banyak jadwal kosongnya gitu. Nah udah setelah diberi izin nih, Mbak Ana dan teman-temannya itu langsung masuk dan mereka itu kayak nggak ada pikiran aneh-aneh karena memang pengen ngelihat gedung tua gitu niatnya kan. Akhirnya ya udah foto. Nah, tiba-tiba nih temennya cewek satu itu teriak. Cewek temennya ini cewek kayak bule gitu. Teriak. Wah, gitu kan. Nah, teriakannya itu sampai membuat mereka semua itu takut gitu. Ngapain sih kalian nih? Ngapain sih kamu itu? Kok teriak-teriak gitu. Sini katanya gitu kan. Akhirnya Mbak Ana langsung mendekati temennya itu. Terus ditanya lah, ngapain sih kamu teriak? Habis ngeliat apa nih? Lihat katanya gitu. Lah dia itu habis moto apa ya? Kayak sudut ruangan yang memang pintunya itu terbuka. Nah, di dalam ruangan itu ada orang yang pakai jubah hitam sedang jongkok. Bawa lilin. Ya oke gitu kan. Mungkin sedang apa ya, sedang acting atau gimana nggak ngerti lah pokoknya ya, sedang main film atau gimana kan nggak ngerti ya, urusan lah orang-orang lainnya kayak gimana nggak ngerti. Nah si temennya Mbak Ana ini kaget dong, dan Mbak Ana itu langsung gini, ini ruangan mana gitu, itu yang di belakang gitu kan. Akhirnya mundur nih Mbak Ana, mundur ke belakang dan ngelihat nggak ada siapa-siapa di ruangan itu, sepi pipi. Nggak ada orang sama sekali. Dan siapa yang ada di foto tersebut? Akhirnya dia langsung mendekati temennya itu, yang perempuan itu, dan bilang, di ruangan itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Ini beneran kamu bidik di sana, gitu katanya. Beneran, aku barusan ngefoto di situ. Coba deh lihat di sekitarnya. Ini pintu sama kan kayak pintu itu. Gitu. Aduh, Mbak Ana langsung, ya udahlah ya, kita jalan aja deh. Kalau ada apa-apa nanti jangan dihiraukan. Kita jalan aja langsung. Nah, akhirnya jalanlah foto kanan kiri. Tiba-tiba nih nemu ruangan yang banyak sekali foto. Fotonya itu nggak ngerti foto apa, pokoknya banyak banget foto di ruangan ini ya, karena memang menarik nih ya. Terus estetik banget. Estetik nggak sih kayak gitu? Kalau aku sih kalau ada ruangan yang foto-foto banyak gitu ya suka banget sih. Karena memang bisa ngelihat, oh di sini itu habis ada ini gitu. Nah Mbak Ana ini juga sama, seneng banget ada ruangan yang seperti itu. Akhirnya masuk ke dalam ruangan ini karena memang nggak ada pintunya. Jadi kosongan kayak gitu. Akhirnya masuk dan ngelihat, waduh, ruangannya itu nggak besar ya, sekitar 4x4. Besar nggak sih kalau menurut kalian? Kalau menurutku sih nggak besar. Kalau untuk ukuran sebuah gedung itu ruangan 4x4 itu nggak besar menurutku, tapi lah nggak tahu lagi kalau menurut kalian. Jadi Mbak Hana itu masuk ke dalam gedung itu dan melihat ada banyak foto yang tertempel di ruangan itu gitu. Dan kemudian karena mereka penasaran apa isi foto tersebut, langsunglah mereka melihat satu-satu dari isi dari foto tersebut yang ditempel di tembok. Nah, habis itu beberapa temennya yang cowok itu kayak merasa aneh gitu dengan foto-foto ini. Dan dia itu manggil Mbak Ana, "Nana, sini nah, coba kamu lihat foto ini," gitu. Nah, Mbak Ana kan dari awal memang nggak memperhatikan
foto itu sebenarnya foto apa. Tapi semakin dilihat itu semakin aneh emang isi dari foto tersebut. Ini dilihat dong, dilihat satu-satu fotonya itu ternyata kayak foto semuanya itu, semua yang ditempel di ruangan tersebut itu seperti foto habis perjamuan. Habis apa ya, kayak ada pertemuan kayak gitulah pokoknya. Di foto mereka memang memfoto dengan kostum yang sama, pakai baju hitam-hitam semua. Nah, di tengah-tengah ruangan tersebut itu ada kepala kambing yang besar banget, ada tanduknya. Ya mungkin, mungkin yang sedang mengelola gedung ini tuh suka banget sama apa ya, seni-seni kayak gini gitu kan. Mereka tuh nggak dong kalau bakalan nyambung ke satu hal yang menurut Mbak Ana ini misterius sekali. Jadi dilihat satu persatu ya foto itu karena memang Mbak Ana dan teman-temannya itu penasaran banget. Dilihat gitu. Satu foto itu kayak mereka sedang minum apa gitu ya, minum jus kalau nggak salah. Terus yang satu lagi foto dengan membawa bunga gitu, sendirian pakai, pokoknya kostum yang mereka pakai itu sama semua. Terus ada 3 orang yang bawa lilin gitu. Terus ada yang sedang foto di bawah kepala kambing itu tadi. Terus ada yang foto yang nggak kelihatan wajahnya sama sekali. Terus ada foto yang memang ngeliatin kayak apa sih namanya, simbol bintang gitu. Nah, Mbak Ana juga aneh ya, ini mungkin itu ya, malah mikirnya Mbak Ana itu, oh mungkin ini dipakai untuk anu ya, apa, syuting film sihir gitu katanya. Ya kan nggak ada pikiran sama sekali kan mau ngapa-ngapain di sana. Ya akhirnya dilihat-lihat dong, dilihat-lihat gitu, banyak-banyak simbol-simbol yang nggak bisa mereka telaah baik-baik dan nggak ngerti artinya juga simbol apa gitu. Jadi kayak ada simbol angka Romawi tapi bukan angka Romawi. Terus ada simbol-simbol yang ditulis pakai tinta merah kayak itu, ada yang pakai tinta hijau, ada yang putih, ada yang hitam. Terus di sana juga ada lilin yang banyak sekali, berbagai ukuran, tapi lilin yang paling banyak itu adalah lilin yang kecil-kecil. Setelah itu ada kayak apa ya, kitab-kitab aneh gitulah pokoknya. Ya Mbak Ana mikirnya juga itu mungkin apa ya, kayak apa sih kalau eh kalau orang sedang main film terus ada peralatan seperti itu, apa namanya? Aku lupa. Ya pokoknya itulah ya pokoknya. Akhirnya satu temennya Mbak Ana ini tuh nemuin kitab yang aneh gitu. Kitabnya itu seperti kotak emas. Kotak emas yang berwarna hitam. Terus kalau buka itu juga aneh gitu, pakai diputer. Kok diputer sih? Ya pokoknya diputer gitulah. Terus ditekan baru bisa buka bukunya itu, katanya Mbak Ana gitu-gitu. Terus waktu dibuka itu tulisannya itu nggak bisa dibaca sama mereka karena memang bukan tulisan tulisan manusia gitu, nggak tahu sih kalau itu tulisan dengan angka-angka yang lain atau huruf-huruf dari luar negeri juga nggak ngerti ya. Jadi memang ada gambar, ada tulisan, ada gambar, ada tulisan gitu banyak banget. Tapi Mbak Ana waktu itu nggak dong kalau tulisan itu memang apa ya, kayak tulisan real memang dipakai atau gimana juga nggak tahu mereka bertuju itu. Yang pasti mungkin ini adalah apa namanya ya, perlengkapan lah ya, perlengkapan untuk mereka, kebutuhan mereka di gedung itu gitu. Karena memang gedung ini itu ada kayak semacam ruangan kayak teater gitu loh, tapi bukan teater sih. Nggak tahu sih ya itu teater apa bukan gitu katanya Mbak Ana. Jadi mengarahnya itu mungkin
dipakai untuk perlengkapan nih di ruangan ini semua gitu. Kok tapi ya eh, ketika mereka selesai membaca dan mengembalikan buku itu tadi, tiba-tiba nih orang tadi itu yang gundul itu tadi, yang botak itu masuk ke ruangan itu sambil senyum-senyum. Terus tiba-tiba bawa foto di tangannya itu langsung ditempelin di area area tembok gitu yang kosong. Dan Mbak Ana itu langsung gini, nggak tahu kenapa dia itu pengen tanya gitu, Pak, ini sebenarnya foto apa sih? Gitu. Oh, ini semua foto yang kita ambil ketika ada tamu yang datang ke sini. Dengan tujuan, itu katanya Mbak Ana, dengan tujuan masing-masing. Sambil ketawa ngomong kayak gitu tuh. Langsung Mbak Ana kan takut ya. Gak tahu kenapa setelah mendengar itu langsung merinding banget. Mereka bertujuh ini kayak ngerasa aneh gitu. Ketakutan setelah mendengar itu. Akhirnya setelah masuk ruangan itu, Mbak Ana dan teman-teman ini mencoba untuk pamit dan keluar. Selesailah. Pokoknya niatnya itu udah selesai untuk berkeliling di gedung itu. Tetapi langkahnya itu dihentikan sama bapaknya. Terus si bapak ini kayak pengen ngobrol gitu loh sama mereka bertujuh itu. Sebelum pulang, ayo gitu ke kantor dulu. Aku ada jajan, ada makanan nih yang bisa dibuat camilan sambil kita ngobrol gitu katanya. Nah Mbak Ana kan takut ya, takut. Ini gimana sih kok bisa kayak gitu? Kita mau cepet pulang kok malah dihentikan gitu kan. Akhirnya Mbak Ana ya karena sungkan, mereka langsung masuk ke dalam kantor itu. Terus memang ada jajan banyak banget gitu, apalagi temen-temennya itu udah kelaparan ya, belum makan sama sekali tuh. Dari gedung keempat sampai gedung terakhir ini yang mereka tuju, belum makan sama sekali. Ada makanan tuh langsung kayak wah gitu kan, dimakanlah sama mereka. Tanpa sungkan nih, karena memang sama bapak itu tadi udah dipersilahkan untuk menyantap makanan itu sampai habis. Ayo silakan dimakan, jangan sungkan-sungkan. Ini juga kita dapat rezeki yang banyak gitu. Mungkin kalian cocok dengan jajan-jajan yang aku persembahkan untuk kalian ini gitu. Ya akhirnya dimakan karena memang aduh ini makanannya enak banget, ada lapis legit, terus ada pastel gitu kan, makanan-makanan yang wah gitulah pokoknya kalau di lidahku itu. Tetapi kayak Mbak Ana itu kayak mikirnya itu kayak tahu kenapa itu ada perasaan aneh yang terjadi dalam hatinya Mbak Ana. Karena gimana ya kalau dilihat itu seperti nggak wajar aja. Misal tiba-tiba dapat makanan terus mereka itu kayak nggak mau pulang gitu. Teman-temannya juga kayak gitu. Ngomong ngalur ngidul, nggak mau pulang dan mereka itu betah banget ada di sana padahal ngobrol apa ya nggak penting banget gitu loh. Hingga sampai di satu titik itu si bapaknya itu bilang, sering-sering aja berkunjung di sini, nanti itu kalian bakalan kalau fotografer itu kami menyediakan kayak gini gini gini, makanya arahnya itu seperti ngasih keuntungan gitu loh ke mereka bahwa misal datang ke sana itu niatnya nggak hanya bermain, jadi nanti bisa dapat apalah pekerjaan tambahan atau kayak gimana gitu. Nah, ketika di situ ketika mendengar seperti itu, Mbak Ana ini kayak ada penolakan langsung gitu dalam dalam hatinya itu. Langsung dia itu berdiri, "Pak, mohon maaf ini kita sudah lama di sini, jadi aku mau ngajak teman-teman aku pulang dan misal nih ada waktu senggang lainnya nanti bisa aku main-main ke sini dengan teman-temanku nih." Teman-temannya ini malah mau menolak, nggak mau pulang
cepet-cepet waktu itu, tapi Mbak Ana bersikeras waktu itu untuk, "Ayo kita cepet pulang," gitu. Karena hari itu udah kayak hampir malam gitu. Nah, si bapaknya ini bukannya malah kayak gimana ya, malah tatapannya itu ketika mendengar Mbak Ana ngomong mau pulang itu kayak langsung diem, ngelihat tajem gitu. Tatapannya kayak creepy-creepy banget gitu. Ya udahlah, akhirnya karena Mbak Ana ini sudah nggak kepengen lama-lama di sana, langsunglah ditarik itu temen-temennya itu ditarik, "Ayo cepet kita pulang, ayo Tony kita pulang," gitu. "Kita terusin aja makan habis ini di warung," gitu. "Jangan di sini, nanti kita, kalau lama-lama di sini tuh sungkan," gitu. Itu pun kalau nyeret temen-temennya itu kayak nggak mau, mereka itu nggak mau keluar dari area tersebut. Hanya dipaksalah, dan alhamdulillah temen-temennya itu akhirnya mau keluar dari gedung itu dan berpamitan. Tetapi ketika berpamitan itu, wajahnya si bapak ini kayak terkesan marah lah, kalau Mbak Ana mikirnya tuh seperti itu, karena memang mimik wajah marah itu kan kelihatan ya, kelihatan banget gitu. Jadi akhirnya jalanlah Mbak Ana dan teman-temannya itu pulang. Setelah pulang nih, di tengah perjalanan itu teman-temannya ini semuanya minta berhenti, naik sepeda motor ini minta berhenti di pinggir jalan, terus mereka semua ini muntah-muntah. Mbak Ana waktu itu kebingungan, ngapain kalian masuk angin gitu. Mereka tuh muntah tanpa berhenti di pinggir jalan sampai ditolongin oleh orang-orang beca. Orang-orang beca itu sampai nolongin, "Kenapa Mbak? Ini teman-temannya kenapa?" gitu. "Nggak tahu Pak, kayaknya kebanyakan makan," gitu kan. Muntah. Nah, yang mereka muntah itu, yang mereka keluarkan dari mulutnya itu bukan makanan, melainkan sesuatu yang warna hijau. Jadi hijau pekat gitu loh. Kalau bubur alpukat itu masih hijau ya, itu enggak, itu lebih ke kayak warna lumut, hijau banget. Yang mereka keluarkan seperti itu. Sampai mereka itu sakit perut banget, sakit perut. Akhirnya karena Mbak Hana takut ya, langsung dibawalah, "Ayo kalian berani nggak naik sepeda motor, ini di deket sini ada apa, rumah sehat," gitu katanya. "Ada apa, klinik gitu. Ayo kita ke sana langsung apa namanya, kayak periksa gitu. Aku takutnya kalian kenapa-napa gitu." Muntah nih, muntah, semuanya muntah. Ya akhirnya si laki-laki ini masih mau ya bertahan bertahan dan apa, kuat gitu mau naik sepeda motor, akhirnya dibonceng lah. Dibonceng dan, periksa, langsung periksa saat itu dan ternyata mereka itu keracunan makanan. Untung, apa namanya, nggak lama gitu. Keracunan makanan itu katanya itu udah dari pagi atau dari lama pokoknya kayak gitu, makanan itu tadi. Nah, Mbak Ana ini juga mikir ya, aku juga nggak mau, apa ya, mau berprasangka jelek, karena aku sih sebenarnya itu nggak ngerasa nyaman waktu di dekat orang terakhir ini. Nah, si Tony ini gini, "Aku malah nggak tahu setelah kita keluar dari gerbang sebelumnya itu kita ngapain." Nah, temen-temennya juga nggak inget kalau mereka itu habis dijamu sama orang tersebut untuk makan jajanan itu. Dan cerita berakhir di mana mereka itu istirahat dan merenungi kejadian yang terakhir mereka rasakan. Nah, sebenarnya kayak ginian itu entah masih ada apa enggak ya. Sampai zaman sekarang itu ada apa enggak? Maksudnya tahun sekarang itu ada apa enggak? Aku juga nggak ngerti. Namun, ketika kalian mendengarkan sebuah cerita yang pernah aku sampaikan di Sekte Setan itu, Mas Bobby itu kan mengalami kejadian seperti ini itu di tahun 2022. Jadi masih baru lah ya, beberapa tahun yang lalu dan mereka itu masih ada.
Dan apa ya, kalau mengupas secara dalam tentang semua ini itu nggak akan ada ujungnya menurutku sih, karena rahasia tetap rahasia. Dan sekalipun kita mengungkapkannya itu kayak apa ya, kayak kesulitan gitu untuk membuktikan bahwa mereka itu ada. Tapi beberapa orang yang meyakini mereka ada itu akan tetap yakin kalau mereka itu ada. Jadi sekalipun kalian bertemu dengan mereka nantinya, aku harap kalian waspada dan kalau ada sesuatu yang mencurigakan kalian bisa bercerita kepada teman dekat atau orang yang kalian percaya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.